Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Sebelum memulai, mari saya undang kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari, yaitu kami ingin bersekutu dengan Engkau, baik di dalam firman maupun di dalam pujian penyembahan. Tuhan kiranya hadir di tengah kami. Mari ya Bapa, kami buka hati kami, Tuhan melawat setiap kami, dan Tuhan kiranya Engkau mencurahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam setiap hati kami. Bukakan hal-hal yang tersembunyi agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita hari ini adalah di mana menemukan kebahagiaan. Diambil dari Matius pasal 5 ayat 3 sampai 11 dengan berfokus kepada Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sementara pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Yeremia pasal 20 dan 21 serta Matius pasal 24 ayat 1 sampai 28. Saya harap Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat yang tertera di sini terlebih dahulu. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 3 sampai 11. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saya akan baca dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, setiap orang kalau ditanya apa yang diinginkannya, pasti mayoritas akan menjawab bahagia. Bahkan ada orang-orang yang menaruh tujuan hidupnya adalah untuk memperoleh kebahagiaan. Di masa seperti saat ini, ada begitu banyak informasi yang tersedia yang memberitahukan bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan. Ada banyak buku-buku, konten-konten, ataupun seminar-seminar, baik tatap muka maupun online, yang berbicara bagaimana cara untuk bahagia. Namun saudara, meskipun ada begitu banyak informasi, tetapi faktanya kebahagiaan sejati
tetap sulit didapatkan. Buktinya ada banyak orang yang hidupnya merana. Lihat saja tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat minum tetap saja ramai, karena banyak orang yang berpikir di tempat seperti itulah mereka akan menemukan kebahagiaan. Alkitab menulis tentang kebahagiaan, namun berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Mazmur pasal 1 diawali dengan kata berbahagialah. Menurut Mazmur 1, mereka yang berbahagia adalah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1. Kebahagiaan menurut Mazmur 1 itu berkaitan erat dengan cara kita berpikir dan cara kita menjalani kehidupan. Kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan di luar Tuhan. Justru dalam Mazmur 1 dipaparkan perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dengan orang fasik, yakni mereka yang mengikuti pola pikir dunia. Orang benar yakni orang yang suka akan Taurat Tuhan, bukan karena tingkah lakunya yang benar, tetapi yang benar adalah mereka yang suka akan Taurat Tuhan. Dikatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang subur dan berbuah lebat. Sedangkan orang fasik yang mengandalkan dunia adalah seperti sekam yang ringan yang ditiupkan angin dan jalannya menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 4 sampai 6. Menyukai firman atau Taurat Tuhan maksudnya adalah membaca dan memikirkan firman Tuhan bukan sebagai beban maupun kewajiban. Sebab ada banyak orang yang baca Alkitab merasa beban, atau ada yang merasa hanya karena wajib dan kejar setoran. Tetapi kesukaan atau menyukai firman itu artinya menyukai firman itu sebagai sukacita atau sebuah kesenangan. Semakin kita menyukai firman, semakin kita dibawa untuk mengenal Allah, Sang Pencipta dan Juru Selamat kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita dipenuhi Roh Kudus-Nya yang akan memberi kedamaian, kepuasan, dan sukacita dalam kita. Yesus pun memulai pengajarannya di bukit dengan menyampaikan rahasia kebahagiaan. Matius pasal 5, kita bisa melihat siapa saja orang-orang yang berbahagia. Dikatakan mereka yang berbahagia adalah mereka yang miskin di hadapan Allah, yang tidak memiliki apapun yang dibanggakan, hanya Allah saja kebanggaannya. Lalu mereka yang berduka cita, bagaimana orang yang berduka cita bisa berbahagia? Ini adalah sebuah kontradiksi. Berduka cita di sini adalah berduka cita atas dosa, saudara, yang berduka karena ketidakadilan di dunia, karena kejahatan di dunia. Berduka cita atas apa yang diakibatkan oleh dosa. Berduka cita atas orang-orang yang akan binasa oleh karena dosa. Merekalah yang dikatakan berbahagia. Lalu mereka yang lemah lembut, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, dan yang membawa damai. Lalu dikatakan yang terakhir, yang berbahagia adalah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Apa perenungan kita hari ini, saudara?
kebahagiaan yang dunia ajarkan adalah berfokus kepada pemuasan hawa nafsu melalui materi, teknologi, dan kehormatan yang sifatnya sementara dan mudah tergoncang. Alkitab menawarkan kebahagiaan yang sejati, yang tidak akan tergoncangkan, bukan karena memiliki kelebihan-kelebihan. Bahkan di tengah kekurangan pun bisa berbahagia. Keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang memiliki Taurat Tuhan sebagai kesukaannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar di mana kami bisa menemukan kebahagiaan yang sejati itu. Kecanggihan teknologi telah memberikan kepada kami informasi yang begitu banyak tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun itu semua hanya kebahagiaan menurut versi dunia yang sifatnya sementara dan yang berfokus kepada diri sendiri. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui firman adalah kebahagiaan yang sejati, yang berfokus bukan kepada diri kami sendiri, tetapi berfokus kepada kasih Kristus. Sebab itu ya Bapa, mari penuhi kami dengan kasih-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Hanya itu yang bisa membawa kami kepada hidup yang berbahagia meskipun di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya firman-Mu mengubahkan setiap hati dan pola pikir kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.